Ya, selamat siang. Kembali lagi dengan Amsaba Official Channel. Tentu saya akan menceritakan bagaimana saya memulai konsep bisnis Amsaba Network ini. Anda perlu dengarkan baik-baik. Tapi jangan lupa ya, setelah nonton video ini, tolong share, like, dan subscribe. Karena paling tidak membuat saya tetap semangat. Saya nggak tahu apakah itu penting atau tidak. Tapi saya yakin ya Anda sumbang lah, ya. Anda komen apapun itu silahkan. Oke, kali ini saya mau cerita tentang bagaimana sejarah pengalaman saya hingga terjadinya Amsaba bisnis ini. Ya, Amsaba bisnis ini saya punya cerita. 2016 bulan September, pada waktu itu saya bercita-cita ingin membuat bisnis sendiri karena saya tahu pada waktu itu saya tidak punya modal sama sekali. Saya jatuh bangun. Saya pernah bekerja di 10 perusahaan network marketing, lokal maupun luar. Ada yang sebentar, ada yang lama. Tapi rata-rata paling lama itu 1 tahun. Saya pernah bekerja di Surabaya dan keliling Indonesia. Saya juga pernah di perusahaan Mero, cuma 3 bulan. Di Neos 6 bulan. Dan banyak perusahaan-perusahaan lokal lainnya. Ya, dulu awalnya Depo Rumah. Saya jadi manajemen. Jadi mungkin manajer marketing lah, direktur marketing lah. Saya juga pernah membangun bisnis MLM bersama teman-teman. Ada 4 perusahaan. 4 perusahaan yaitu perusahaan IT berbasis IT, tapi ya bisnis-bisnis pulsa begitu. Tahun 2008-9 ya. Kemudian saya juga pernah bisnis produk, bisnis sepatu 2 tahun, dan majalah online. Tapi rata-rata tidak ada kecocokan satu sama lain karena saya berjiwa marketing. Karena ternyata orang berjiwa marketing itu berbeda konsepnya dengan orang punya uang. Memang saya yakin kalau orang punya uang katanya orang sudah kaya. Tapi sayangnya yang saya ketemu orang yang punya uang pas-pasan. Jadi punya uang tanggung, dia menginvestasikan ke bisnis multi level marketing itu rada-rada mau, kalau untung, kalau rugi nggak mau, gitulah kurang lebih. Tapi saya mengenal bisnis MLM itu sejak tahun 93 bulan September, ya bulan-bulan inilah ya. Saya masuk MW dengan support system Network 21 dan saya belajar aktif selama 7 tahun. Memang pada saat itu ego saya terlalu tinggi karena saya waktu itu adalah seorang independen. Ya, saya boleh dibilang pengusaha, saya boleh dibilang kuli, saya boleh dibilang kacung, tapi saya independen banget. Karena sejak tahun 87 saya jarang berkantor, saya jarang bekerja di perusahaan lain karena berhenti. Saya usaha sendiri pada waktu itu. Jadi saya rasa independen itu tinggi. Jadi pada waktu saya mengenal bisnis MW itu tahun 93 bulan September, saat itu saya masih kuliah juga di bidang arsitek dan saya bekerja, masih banyak proyek. Saya tekuni, saya dapat ilmu banyak di situ selama 7 tahun. Habis itu saya vakum selama 1 tahun dan tahun 2000 saya masuk bisnis Sunhope pada waktu itu 8 bulan. Padahal waktu itu saya sempat menjual piano anak saya untuk modal, tapi faktanya hilang juga sama sekali. Ya, itu penyesalan. Kemudian ikut bisnis Triple S dan lain-lainnya. Saya banyak sekali ikut jadi pemain MLM, tapi rata-rata tidak lama. Semenjak selesai dari bisnis MW, saya berniat dan punya cita-cita ingin punya bisnis MLM sendiri. Tapi apa yang di dalam hati dan pikiran saya bahwa saya ingin punya bisnis MLM sendiri yang berbeda dengan bisnis MLM yang ada. Artinya cara pandangnya. Kalau bisnis MLM lebih banyak unsurnya adalah kapitalis, tapi saya ingin sekali merubah konsep bisnis itu di luar dari kapitalis. Bagaimana caranya berbagi, menolong orang dan lainnya. Hingga singkat cerita, saya mungkin kebanyakan berdoa, ya akhirnya dikabulkan. Saya mendapatkan seorang teman yang punya produk Azenza. Saya diberi 200 botol dan disuruh jalan sendiri. Saya dikasih logo namanya adalah Bagi Berkah.
maka saya buat perusahaan namanya PT Amanah Sahabat Bagi Berkah. Pada waktu itu saya punya sistem sendiri dan saya jalankan. Alhamdulillah pada tahun 2016 akhir dan 2017 omsetnya bagus dengan single produk pada waktu itu. Maka kemudian saya punya beberapa aset, tapi pada waktu 2018 Januari saya pergi umroh, pulang dari sana programmer saya meninggal. Kesalahan saya satu, pada waktu itu saya tidak sabar. Saya meminta orang lain untuk memperbaiki sistem IT, ternyata malah rusak. Akhirnya terjadi kevakuman dari segi omset dan bisnis. 2019 saya mulai lagi, ternyata juga sama, sistem dan IT yang kurang bagus. Jadi banyak masalah lagi. Saya juga tidak ketemu leader-leader yang cocok, pas, qualified. Ya, bahkan di 2018 saya banyak ditipu orang. Dan 2020 saya memulai konsep baru, yaitu konsep reseller. Jadi Bagi Berkah Reseller Network Marketing Indonesia. Nah, pada waktu 2020 saya memulai pas di mana pada waktu itu saat kita memulai, pada saat itu pandemi COVID mulai merebak dan kita mulai banyak masalah. Jadi jarang keluar kota lagi semenjak bulan 3 tahun 2020. Dan konsep resellernya ternyata tidak jalan karena ternyata pada waktu itu saya menggambarkan bisnis join 100.000 dapat 1 botol. Tapi ya mungkin ada 2 alasannya. Saya tidak menemukan leader yang bagus, yang cocok, yang punya visi misi kuat, yang punya impian besar. Atau yang kedua mungkin karena saya hanya fokus di satu tempat. Jadi tidak berkembang ke tempat yang lain, jadi tidak ada pembanding, maka omsetnya minim sekali. Pada waktu bulan Januari 2021, saya bertemu dengan tim dari Pekanbaru, dan di mana kami mulai mengupgrade diri. Kalau tadinya konsepnya Bagi Berkah Reseller Network Marketing, tapi tahun 2021 saya mulai dengan konsep network marketing, Bagi Berkah Network Marketing. Nah, tentu di situ saya jalankan selama kurang lebih 6 bulan. Mentok lagi banyaknya PPKM dan banyaknya leader-leader bermasalah yang tidak amanah, yang tidak jujur, yang banyak bermain uang. Akhirnya bisnis ini banyak gangguannya. Ya kembali lagi bahwa bisnis yang saya jalankan ini tentu ada saja gangguan. Tapi saya tetap tekad, saya percaya bahwa 25 tahun ke depan bisnis saya pasti jauh lebih booming. Kalau ada yang bilang kelamaan, ya enggak apa-apa. Anda boleh bilang kelamaan. Tapi saya percaya dengan tanpa modal besar, hanya tekad, insya Allah saya punya pabrik. Yang penting kan kita berikhtiar. Dengan niat, dengan doa, dengan tulus, kita ingin membantu banyak orang, saya yakin itu akan berhasil. Ya tentu, karena ini bisnis komunikasi, ya saya akan mencari terus orang-orang yang baik, yang mungkin dia punya frekuensinya sama. Ya, minimal dia bukan owner juga, dia pemain network. Ya, alhamdulillah dapat 1-2 orang yang percaya bahwa bisnis ini bisa eksis. Bahkan saya punya 1 orang networker dan dia juga pedagang dari Jambi, dan dia bertemu saya sudah 5 tahun dan dia terus eksis. Ya, dia tidak pernah merasa dicurangi oleh saya dan tetap percaya, dan terus dia masih punya omset. Tapi memang omset dia spesifik hanya 1 produk, yaitu Alkali Azenza. Nah, di mana saya bertambah produk tujuannya lah untuk melihat pasar, sebenarnya pasar itu suka produk yang mana. Kita punya varian-varian produk yang nanti akan disaring bahwa produk yang terbaik itu yang mana. Nah, kali ini saya mencoba untuk membuat brand image baru, yaitu Amsaba Network, Amsaba Business. Ya tentu saya mencoba membangun brand image baru. Mungkin dengan orang-orang baru
Ya kalaupun Anda mungkin masih ada, ya alhamdulillah, terima kasih Anda tetap bertahan. Tapi kalaupun ada orang baru, ya saya juga alhamdulillah karena terus saya mencari teman-teman baru. Karena ingat, target saya masih 25 tahun ke depan. Tentu saya ingin bahwa bisnis saya terus bertambah, bertumbuh, dan berkembang. Nah tentunya kalau kemarin saya memakai nama Bagi Berkah, ya saat ini logonya masih tetap sama, PT-nya masih sama, tapi saya belum meningkat kepada perusahaan dengan legalitas multi level marketing yang ada izin SUPL dan APLI dan lainnya. Kenapa? Karena menurut saya kita ini sedang memulai tanpa modal besar. Kalau kita belum apa-apa sudah terikat dengan aturan-aturan yang baku, maka bisnis saya susah berkembang. Apalagi kalau tidak punya modal yang kuat. Sementara pengeluaran daripada sebuah perusahaan yang sudah kuat, sudah lengkap izinnya, itu harus ada karyawan, harus ada kantor dan lainnya. Itu adalah pengeluaran. Nah, dengan modal yang kecil, yang penting Anda suka, senang, dan bonus dibayar, produk berkualitas dan Anda bisa jual, itu prinsip saya. Kalau suatu saat nanti memang hasil itu memadai dan Anda mungkin menyetujui konsep ini berjalan terus, ya kita akan kembangkan baik perizinan dan develop produk yang lebih baik lagi. Tapi ini semua adalah keinginan saya dan saya tetap jalankan. Nah, di antara teman-teman komunitas ini ada yang masih bertahan atau tidak, itu pilihan. Tapi saya tetap dengan cita-cita saya, dengan keinginan saya yang kuat. Saya terus eksis, terus berikhtiar untuk memperbaiki semua dengan tangan dan pikiran saya sendiri. Saya membuat konsep, saya membuat promo-promo yang mungkin bermanfaat. Promo seminggu, promo 3 hari, promo sebulan, ya. Kalau memang bagus, lanjutkan, tidak bagus, ganti. Tapi konsepnya tetap sama. Makanya buat Anda yang mungkin menonton video ini, mendengarkan saya, ini adalah bagian dari cerita perjalanan awal saya. Saya akan terus berbagi informasi, berbagi pengalaman, bagaimana caranya saya menjalankan konsep bisnis ini. Karena saya adalah konseptor, saya pengelola sekaligus, ya saya banyak info yang bisa Anda dengarkan. Tapi yang pasti, satu hal aja, bahwa Anda harus punya impian yang kuat. Anda harus punya visi dan misi. Ya. Usia saya 61 tahun sekarang, tentu tidak mudah untuk digoyahkan. Karena saya tetap bertekad, hingga usia kapanpun selama umur masih ada, saya akan tetap menjalankan bisnis ini. Saya akan tetap fokus dan punya komitmen tinggi untuk tetap bisa bersama Anda. Oke sahabat teman-teman, silahkan suka dengan video ini, bagi cerita dengan teman-teman mitra Anda. Mungkin mereka bisa mengenal saya adalah Adril Hasbullah, usia 61 tahun dan tinggal di Tangerang. Anda mengenal saya, dan mudah-mudahan kita berkenalan. Kita duduk sama-sama dan bercerita. Tanggal 12, kita mau membuat acara yang namanya Leadership Sunday Story. Jadi ada 3 topik, Leadership, Sunday, Story. Ini adalah program baru yang diluncurkan oleh Amsaba Network. Program baru ini menarik tentunya, Anda boleh hadir. Ya, jangan takut, Anda tidak akan rugi, karena paling tidak, pengalaman orang lain itu bermanfaat. Jadi kalau Anda mau sukses, belajar juga dari orang lain. Terima kasih dan selamat siang.